Saudara Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidianti jadi tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Polisi membantah ada unsur politis dalam penetapan tersangka Haris Azhar dan Fathia. Kasus pencemaran nama baik Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memasuki babak baru. Polisi menetapkan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidianti sebagai tersangka. Polda Metro Jaya menegaskan tak ada unsur politis dalam penetapan tersangka Haris Azhar dan Fathia. Penyidik ini sudah melakukan gelar perkara, ya, dan juga sudah pada hari Jumat itu sudah menetapkan tersangka terhadap mereka berdua. Dan hari ini dilakukan pemeriksaan kepada mereka. Penyidik ini kan bekerja berdasarkan fakta hukum. Kita tidak melihat faktor-faktor lain, terutama apa yang mereka sampaikan politis dan sebagainya. Ya, dan kalau kita lihat juga penetapan tersangka ini juga tidak tergesa-gesa. Ini waktu laporan polisi sampai penetapan tersangka ini hampir 5 bulan. Usai ditetapkan sebagai tersangka, hari ini Haris Azhar dan Fathia diperiksa oleh penyidik. Haris mengatakan penetapan status tersangka ini politis dan bentuk upaya pembungkaman. Ini politis, ini upaya untuk membungkam, baik membungkam saya, membungkam masyarakat sipil, dan sekaligus ini menunjukkan bahwa ada diskriminasi penegakan hukum. Karena orang-orang yang dibungkam ini seperti saya, Fathia, adalah orang-orang yang juga sudah punya banyak laporan ke kantor polisi, termasuk ke Polda Metro Jaya, tetapi tidak pernah ditanggapi. Ketika bicara prioritas laporan dari Saudara Luhut Binsar Panjaitan, maka pertanyaan saya tunjukkan pasalnya di dalam KUHP yang memberikan makna soal prioritas dan sehingga kasus ini perlu didahulukan. Sementara Fathia menyebut hukum telah digunakan untuk merepresif warga yang mengkritik negara. Terkait pasal yang diterapkan, Fathia menegaskan sejak awal tidak ada niat mencemarkan nama baik Luhut Binsar Panjaitan. Hari ini hukum digunakan untuk merepresivitas warga yang menyuarakan terkait soal fakta ataupun kritik terhadap negara. Kalau misalkan tidak diterima, semestinya juga bisa dibalas dengan pembuktian lain atau dengan fakta-fakta lain yang itu bisa dibuka secara gentleman gitu, tidak perlu menggunakan pidana sebagai balasannya. Karena tidak ada niatan sama sekali dari awal untuk mencemarkan nama baik, jadi sebetulnya pasal yang didugakan juga terhadap saya dan Haris itu tidak nyambung gitu dengan apa yang sebenarnya menjadi tujuan utama kita. Jadi sebetulnya kalau misalkan dibilang kita mencemarkan nama baik, tidak ada sama sekali niatan ke sana, tapi kita hanya membawa kepentingan publik warga Indonesia khususnya Papua terkait situasi konflik yang terjadi di sana. Kuasa hukum Luhut Binsar Panjaitan, Junifer Girsang, menyatakan kliennya tidak anti kritik, asal kritik didasarkan pada data, fakta, serta bersifat konstruktif. Ini rekan Haris Azhar ini sebetulnya kenal baik dengan Pak Luhut, klien kami. Katakanlah beliau ini ada mendapat informasi, riset, apa segala macam. Seharusnya kan sebelum dia podcast, dia konfirmasi dulu. Beliau itu tidak anti kritik. Sekali lagi ya, beliau itu senang dikritik. Sangat senang dikritik. Apabila kritikan itu konstruktif. Bukan destruktif. Ini destruktif. Karena tidak ada data, fakta telah memfitnah, mencemarkan nama baiknya. Dugaan kasus pencemaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan ini berawal dari unggahan video diskusi dengan Fathia di kanal YouTube pribadi Haris Azhar berjudul "Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi operasi militer Intan Jaya. Jenderal Bin juga ada." Dalam video, Haris dan Fathia menyebut nama sejumlah pejabat-pejabat yang diduga berbisnis tambang di Intan Jaya, Papua. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, benarkah penetapan tersangka Haris Azhar dan Fathia Maulidianti sebagai bentuk pembungkaman dan ada muatan politis? Kita akan berbincang dengan Ketua Harian Kompolnas, Komisi Kepolisian Nasional, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Beni Mamoto, serta Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat malam, Pak Ya. Iman, Pak Beni. Baik, saya ke Pak Beni dulu. Pak Beni,
apakah proses hukum yang kemudian disampaikan oleh Haris tadi, ada banyak sebenarnya proses hukum yang menyasar dirinya dan sudah dilaporkan. Tapi ketika kemudian Pak Luhut yang melaporkan, maka proses kecepatannya berbeda. Bagaimana Anda menjawab ini terkait dengan pihak kepolisian yang memproses cepat Haris Azhar dan juga Fathia? Pertama tentunya marilah kita sama-sama hormati proses hukum yang sedang berjalan. Kalau melihat kasusnya ini dilaporkan 22 September 2021. Ya. Jadi sudah 5 bulan. Artinya tidak buru-buru amat begitulah. Dan sudah melalui proses mediasi. Jadi dalam konteks penerapan Undang-Undang ITE ini, kebetulan saya ikut dulu dalam tim kajian Undang-Undang ITE, sampai dengan kemudian lahirnya SKB dari Menteri Kominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri. Nah ini di sini ada ekstra kehati-hatian, ada tahapan di mana ada proses klarifikasi lebih dahulu kepada para pihak. Kemudian juga mendengar keterangan ahli bahasa, keterangan ahli pidana, kemudian keterangan ahli ITE. Proses ini sudah dilalui sampailah kemudian 5 bulan kemudian ini penetapan tersangka dan dilakukan pemeriksaan. Jadi prosesnya cukup panjang. Ya, artinya proses itu dilakukan, mediasi dan lain sebagainya. Meskipun laporan terhadap Haris Azhar dan Fathia jauh sebelum September 2021 juga banyak dilayangkan. Betul, jadi saya kan pernah ngalami dulu. Ketika Pak Haris ngomong bahwa BNN terima uang, Mabes Polri terima uang, ada jenderal ngawal dari Medan, Freddy Budiman, segala macam. Itu kan sampai ramai, sampai ribut. Betul. Sementara setelah kita konfirmasi datanya berasal dari orang yang pakai narkoba. Dan itu sudah sampai dengan Pak Johan Budi ketika itu juga dikonfirmasi karena dikatakan bahwa sudah lapor ke istana. Ya, ini pengakuan Freddy Budiman ya waktu itu ya, Pak. Betul. Ini ya, waktu itu. Dan itu dampaknya serius. Karena apa? Menimbulkan ketidakpercayaan publik pada BNN. Saya kebetulan ingat betul kasus itu, Pak. Sekarang Freddy Budiman ini telah meninggal karena dieksekusi mati ya terkait dengan kasus narkoba. Meskipun pada waktu itu kita bukan mengalihkan, tapi saya ingin menjelaskan dikit. Tapi ketika waktu itu kan Freddy Budiman memang menyampaikan hal itu ke Haris Azhar sehari sebelum ia dieksekusi mati. Jauh hari, bukan sehari. Ya, beberapa waktu sebelum ia dieksekusi mati. Artinya memang pernyataan tersebut disampaikan bukan saat ia menggunakan narkoba kan? Jadi begini, dia datang ke Nusa Kambangan, wawancara di sana. Itu sekian bulan yang lalu. Pertanyaannya tuh begini, diekspos sesudah dieksekusi. Harusnya kan sebelum dieksekusi supaya bisa dikonfirmasi. Itu kuncinya di sana. Kita sesalkan karena kita tidak bisa konfirmasi ke Freddy Budiman yang sudah dieksekusi. Sehingga tertutup pintu itu. Dan kemudian opini publik sudah langsung menyalahkan aparat. Itu yang kita sesalkan. Meskipun soal kebenarannya kita belum tahu karena Freddy Budiman yang tidak bisa ditanya karena sudah dieksekusi mati. Betul, itu masalahnya di sana. Jadi itu pernah berdampak pada kami semua. Sangkaan, tuduhan, bagaimana kita mau bela diri, bagaimana kita mau klarifikasi ketika sumber informasinya sudah dieksekusi. Artinya begini, dalam konteks ini ketika kita menyampaikan sesuatu ke publik, tentunya harus bertanggung jawab. Bagaimana kebenaran, akurasi data, kemudian juga bisa di cross check, sehingga nanti pihak yang disangka atau yang disasar itu nantinya akan menerima ketika semua itu benar. Tetapi sebaliknya ketika itu tidak, ya tentunya harus bertanggung jawab ketika kita menyampaikan itu kepada publik, di mana akan berdampak. Ketika kasus Freddy itu yang terdampak institusi. Tidak hanya pejabatnya, tapi institusinya. Kepercayaan publik jadi rusak. Inilah yang menurut saya perlu
menjadi bahan pertimbangan lah. Iya, ketika artinya kita dalam menyampaikan. dua kasus ini, katakanlah soal narkoba, Freddy Budiman yang mengaku ada banyak pejabat, bahkan disebutkan jenderal mengantarkan narkoba dan lain sebagainya, meskipun Freddy Budiman telah meninggal karena dieksekusi mati dan tidak bisa ditanyakan kembali, termasuk juga kasus soal pencemaran nama baik Pak Luhut Binsar Panjaitan, Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti, ada indikasi ketidakfairan mereka berdua. Ya memang bagaimanapun subjektivitas dalam menilai sesuatu, masing-masing orang punya hak untuk menyampaikan itu. Tetapi kalau melihat dari saat laporan masuk sampai dengan penetapan tersangka 5 bulan, Ya. menurut saya itu satu hal yang sudah cukup lama lah. Lain kalau seminggu sudah jadi tersangka, 10 hari sudah jadi tersangka, ini tentunya orang akan bertanya-tanya. Oke. Kalau ini sudah lama karena melalui proses tadi, mediasi sudah dilakukan, kemudian klarifikasi sudah dilakukan. Karena di kepolisian sendiri kan ada Perpol nomor 8 tahun 2021 tentang penyelesaian secara restoratif justice untuk kasus yang menyangkut Undang-Undang ITE. Nah ini Polri sudah mencoba melakukan itu, tetapi tidak ada titik temu. Prosesnya sudah baik, prosesnya sudah benar, itu yang disampaikan oleh Kompolnas. Bung Usman Hamid, Anda sependapat dengan Kompolnas, Pak Beni? Saya kira itu pendapat Kompolnas. Kalau dari sudut pandang kami, justru 5 bulan itu bukan berarti bahwa prosesnya sama sekali bersih dari pengaruh politis. Sebab bagaimanapun juga, sedari awal, pihak pelapor, pihak pengadu, merupakan salah satu pejabat strategis di pemerintahan. Yang kedua, ketika saya mendampingi Bung Haris, kuasa hukumnya di Kepolisian Daerah Metro Jaya, dalam sebuah pertemuan tertutup, petinggi kepolisian juga bercerita kepada saya bahwa itu benar-benar karena permintaan politis dari sang menteri. Tunggu sebentar. Jadi ada pihak kepolisian ya yang menyampaikan kepada Anda bahwa ini permintaan apa? Anda boleh ulangi? Atas permintaan sang menteri, dalam hal ini Menko Maritim dan Investasi. Yang meminta untuk, supaya kita jelas ini? Yang meminta untuk memproses hukum Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti. Termasuk ketika ada upaya untuk melakukan penjemputan paksa di awal Januari atau di awal Februari kalau tidak salah. Tunggu sebentar, saya harus menjelaskan juga soal ini. Kalau meminta untuk proses hukum, bukankah pelaporan itu artinya meminta untuk proses hukum? Atau maksud Anda adalah tekanan? Yang mana? Kedua-duanya. Proses hukum di sini menjadi alat tekan. Inilah adalah proses hukum yang tidak murni berdasarkan laporan pengaduan tentang peristiwa pidana. Indikasinya atau tandanya atau buktinya? Tidak ada peristiwa pidananya. Kalau tadi rekan Junifer Girsang misalnya mengatakan tidak ada datanya, yang dirujuk oleh Bung Haris dan juga Fathia adalah data dari laporan 9 organisasi non-pemerintah, termasuk Greenpeace, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan lain-lainnya, tentang ekonomi politik di balik operasi militer di Papua. Laporan itu sendiri tidak menjadi perhatian dari kuasa hukum pihak pelapor atau pihak pengadu. Kalau itu jadi rujukan, mestinya itulah data yang dipersoalkan. Kalau kita mau mendebat tentang apakah benar, misalnya ada nama Luhut Binsar Panjaitan di dalam salah satu perusahaan yang berusaha untuk mendapat akses pada eksplorasi tambang di Blok Wabu, maka seharusnya itu bisa dibantah dengan data pula. Apalagi sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi, bisa membuka seluruh data investasi di Indonesia, termasuk dari perusahaan asing atau dari perusahaan dalam negeri, juga perusahaan negara atau perusahaan swasta yang terlibat di dalam eksplorasi Blok Wabu di Intan Jaya. Laporan tentang rencana penambangan emas di Blok Wabu ini bukan hal baru. Hari ini saja Amnesty International meluncurkan laporan tentang
penambangan emas di Blok Wabu. Iya, meskipun kan kaitan ke nama Luhut Binsar Panjaitan itu menjadi pertanyaan, apakah benar terkait dengan konflik kepentingan sosok pejabat yang bernama LBP, Luhut Binsar Panjaitan? Persis, itu yang seharusnya dibeberkan. Dibuka saja seluruh perusahaan yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan wilayah khusus di Intan Jaya yang terkait dengan Blok Wabu. Blok Wabu ini urusan tambang emas yang sangat besar. Dan Anda yakin ketika itu dibuka maka ada nama Luhut Binsar Panjaitan di sana? Coba dibuka. Dalam pandangan dan dalam laporan penelitian dari 9 organisasi yang tergabung dalam Koalisi Bersihkan Indonesia, ada nama LBP. Jadi kalau misalnya Jadi menurut Anda ini adalah fakta yang tidak ada unsur pidana. Dan kenapa menjadi unsur pidana? Saya ulangi lagi tadi, ada salah satu pihak kepolisian di Polda Metro Jaya yang menyampaikan kepada pihak Fathia dan Haris Azhar bahwa ada permintaan dari Luhut Binsar Panjaitan secara langsung kepada pihak kepolisian untuk memidanakan Haris dan Fathia. Begitu ya? Iya. Pak Beni, apakah ini bentuk tekanan? Nah, ini perlu dikonfirmasi dulu siapa yang bicara supaya nanti clear semuanya. Bagaimana bahasanya? Sekali lagi kita kan ingin objektivitas ya. Bagaimana kalimat yang disampaikan? Apakah kalimatnya tolong diproses ya? Nah, orang lapor kan pasti ingin diproses. Berbeda dengan tangkap segera, jebloskan segera. Nah, ini mohon mungkin perlu diklarifikasi dulu. Silakan Bung Usman. Kalau soal nama siapa, saya tidak bisa bercerita. Tapi kalau konfirmasi atas permintaan itu, apakah berbunyi, tolong ya proses. Saya tidak pernah dengar Menko Kemaritiman dan Investasi misalnya memiliki tata bahasa dan intonasi bahasa perkataan yang sehalus itu. Kita tahu menteri yang satu ini dikenal sebagai menteri dengan ucapan yang keras. Bisa karena memang begitulah kebiasaannya. Bisa juga itu karena menggambarkan emosi atau tingkat emosi dari sang menteri. Jadi kita tahu bahwa di dalam kementerian tersebut sebenarnya dengan mudah bisa membantah data-data Koalisi Bersihkan Indonesia kalau memang temuan mereka memiliki kesalahan sehingga menimbulkan pencemaran. Bung Usman, tapi ini nggak sembarangan loh. Kalau seandainya Anda tidak bisa membuktikan, jangan-jangan Anda bisa dilaporkan dan jadi tersangka. Tidak ada masalah. Saya bukan sekali dua kali dilaporkan oleh pejabat atau kepala BIN misalnya atau seorang petinggi negara. Saya kira apa yang kami sampaikan ini adalah usaha untuk mengajak partisipasi masyarakat melalui ruang yang terbuka tentang berbagai praktik penyimpangan di Indonesia, termasuk konflik-konflik kepentingan dari sejumlah pejabat, tidak banyak sebenarnya, hanya sedikit pejabat Indonesia, hanya sedikit pejabat pemerintah, yang di dalam menjalankan tugas kepemerintahannya, membawa kepentingan-kepentingan pribadi melalui kelompok bisnis atau kelompok usaha yang akan menguntungkan dirinya dan kelompoknya melalui penggunaan pengaruh jabatan dan kebijakan yang akan dilahirkan. Jadi intinya bahwa pada apa yang kemudian disampaikan oleh Haris dan Fathia dalam YouTube-nya, itu adalah fakta yang akan dibela sampai kapanpun oleh Haris dan Fathia. Itu adalah pembahasan atas sebuah laporan yang mengandung data dan fakta. Seharusnya itu bisa dibedakan antara pembahasan tentang sebuah laporan dan laporan itu sendiri. Kita akan lanjutkan lagi nanti, kalau nanti kita akan lanjutkan lagi selepas azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, Bung Usman Hamid dan juga Pak Beni. Sesaat lagi kita akan kembali setelah kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini.